Selesai SD kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Sekarang silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Selesai. Sekarang silakan kalian duduk kembali. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas materi apa? Ayo. Ya, kemarin kita sudah mempelajari cerita yang berjudul Hilangnya Sapi Pak Tani. Nah, kalian tahu nggak, hilangnya sapi Pak Tani ini itu termasuk apa? Kata, kalimat, atau paragraf? Ya, betul, kalimat. Kalau misalkan cuma kata ini hilang, berarti namanya apa? Kalimat, bukan, salah. Kalau misalkan hilang itu adalah kata. Kalau sapi, oke, sapi juga kata. Nah, kalian di sini sudah bisa membedakan kan mana yang kata sama yang kalimat. Kalau misalkan hilangnya sapi Pak Tani itu termasuk kalimat. Kalau misalkan cuma hilang berarti kata. Sapi ya kata. Nah, sekarang kita akan mempelajari tema 2, subtema 1 tentang bermain di luar rumahku. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan dan menuliskan makna dari kosakata. Berikut Ibu akan menunjukkan PowerPoint tentang materi kita hari ini. Pengertian kata. Kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan, dan sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Selain itu, kata adalah satuan bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata yang terbentuk dari gabungan huruf atau gabungan morfen, atau gabungan huruf dengan morfen, baru diakui sebagai kata bila bentuknya mempunyai makna. Tujuan kata. Kata memiliki tujuan sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan arti sehingga dapat disusun menjadi suatu kalimat, klausa, dan frasa. Unsur bahasa ini menjadi unsur penting dalam kebahasaan karena dapat menerangkan benda, waktu, sifat, dan lain-lain. Dari segi bentuk, kata dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kata yang bermorfen tunggal atau kata dasar, yaitu kata yang belum mendapat imbuhan, contohnya baca, main, masak, dan lain-lain. Yang kedua, kata yang bermorfen banyak, yaitu kata yang sudah mendapat imbuhan, contohnya membaca, bermain, memasak. Oke, kalian sudah tahu kan kalau kata itu mempunyai arti dan makna. Nah, contohnya misalnya di sini ada kata hilang. Artinya apa? Artinya tidak ada. Atau bisa diartikan yang lain yaitu pergi. Nah, kalau kata sapi itu artinya apa? Ya betul, sapi itu adalah nama hewan.
saja. Nah, di sini kan ini kata, hilang itu termasuk kata, sapi kata, sekolah kata. Kalau misalkan sekolah dijadikan kalimat, siapa yang bisa? Ya, kalau misalkan sekolah dijadikan kalimat yaitu aku pergi ke sekolah. Nah, kalau aku pergi ke sekolah itu kalimat, kalau cuma sekolah saja itu berarti kata. Ya, betul. Nah, selanjutnya silakan kalian buka LKPD halaman 2. Di situ ada 2 soal dan 2 bacaan. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan soal yang di bawahnya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Sudah? Oke. Nah, selanjutnya silakan kalian tukar jawabannya antar teman sebangku. Mari kita bahas bersama-sama. Bacaan yang pertama dibaca bersama-sama ya. Aku adalah sebuah benda bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Soal nomor 1, benda apakah yang dimaksud? Ya, betul, kertas. Nanti kalau misalkan jawaban temannya ada yang salah, silakan kalian betulkan ya, ditulis di sampingnya aja. Yang nomor 2, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Ya, punya. Nomor 3, bagaimanakah bentuknya? Oke, bentuknya persegi, panjang. Yang nomor 4, apakah kegunaannya? Ya, betul, kegunaannya adalah untuk menulis dan juga bisa dilipat untuk bermain. Selanjutnya bacaan yang kedua. Kita baca bersama-sama lagi ya. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dan dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, kulit pohon, dan lain-lain. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, selanjutnya kita akan jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, di situ ada kata dan kalian harus memberikan maknanya. Kata halus maknanya yaitu, ya betul, halus artinya licin, lembut, dan tidak kasar. Soal nomor 2, kasar maknanya apa? Ya, kesat atau tidak halus. Nomor 3, kasar, basah ya nomor 3. Maknanya cair. Yang soal nomor 4, ada kata tetap artinya, ya betul, tidak berubah keadaannya atau bentuknya. Dan yang terakhir ada kata berubah, artinya tidak berbeda dari semula. Nah, sekarang silakan kalian kembalikan bukunya. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, mari kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita sedang mempelajari apa aja? Ya, kita mempelajari kata dan perbedaan kata dan kalimat. Apa sih kata itu? Ya, betul, kata adalah bentuk terkecil dari kalimat
yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Jika disusun akan menjadi kalimat. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan di rumah ya. Ya, pembelajaran hari ini cukup sekian. Silakan kalian bereskan bukunya dan masukkan ke dalam tas. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin berdoa mulai. Selesai. Sekian, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.